الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بالله بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Kahfi ayat 110. Ma'asyiral muslimin, sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Jumat ini Allah masih berikan kita nikmat yang berlimpah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan umur yang baik dan nikmat iman. Dan nikmat itulah yang mengantarkan kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah, sebagai bukti kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan amal-amal ibadah yang kita lakukan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seiringan dengan itu, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena hidup di dunia ini tidak ada bekal yang kita bawa kecuali ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas itu dia tahu bekal apa yang mesti dia bawa untuk kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini merupakan kehidupan yang fana, yang semua kita sudah ada kadarnya, sudah ada ketetapan masa berlakunya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita tidak ada yang abadi. Kita diberikan Allah dunia adalah untuk semata-mata memperbanyak bekal. Maka bekal itulah nanti yang akan kita bawa untuk balik kampung, kampung akhirat kita, untuk menerima balasan sekecil apapun.
Dan nanti di hari kiamat kita akan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala, reward yang paling tinggi, yaitu syurga. Yang di dalam syurga itu ada nikmat yang tidak terkala tingginya, suatu nikmat yang dikejar oleh semua orang-orang yang beriman, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, untuk mendapatkan reward yang tinggi itu tidak gampang, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu amal-amal yang amat sangat banyak, amal-amal yang mulia, agar kita mendapatkan keagungan nanti di akhirat. Maka oleh karenanya, pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tentang amalan-amalan agar bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang solat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Ayat ini ditafsirkan oleh seorang ulama tafsir, As-Syaikh Imam Mu'adz, lalu dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Yang disebut dengan amal soleh itu ada 4 perkara. Kata Imam Al-Baghawi, qala Mu'adz, al-amalu salihah fihi 4 asya'. Amal soleh yang dimaksud Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 adalah meliputi 4 perkara, 4 asya', 4 persoalan. Yang pertama, kata Mu'adz, al-ilmu. Yang kedua, an-niyatu. Yang ketiga, as-sabru. Yang keempat, al-ikhlas. 4 inilah amalan-amalan yang dijanjikan Allah nanti akan bertemu dengan Allah di syurga. Apa makna yang disebut dengan Imam Al-Baghawi mengutip pendapat Imam As-Syaikh Mu'adz? Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Kenapa ilmu ranking pertama? Sebagai bekal kita agar sampai nanti bertemu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ilmu kan nur. Ilmu itu senter, ilmu itu cahaya, ilmu itu penerang. Manusia hidup di muka bumi ini asalnya buta. Semua kita lahir dalam keadaan buta, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti nak kemana. Maka ilmulah penunjuk jalannya. Kita mau pergi kemana, jalan mau kemana, ilmulah alatnya. Sampai Rasul juga menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, ingin mencapai cita-citanya, mendapatkan tujuan kebahagiaan di dunia ini, bil ilmi, dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Begitu juga nanti di hari kiamat, siapa yang ingin bahagia, alatnya ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan ingin bahagia fid dunya wal akhirah, alatnya adalah ilmu. Ini doa yang tak pernah kita putus-putus membacanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu bisa dikabulkan Allah lewat ilmu yang kita miliki.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali menerima wahyu bukan bagaimana tata cara solat. Nabi Muhammad menerima wahyu bukan bagaimana cara zakat, puasa, haji. Tapi pertama sekali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah adalah tentang ilmu. Iqra. Ditutup dengan kalimat allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka karena itu tuntut ilmu, pelajari ilmu. Ilmu apa yang paling prioritas kita pelajari? Ilmu yang berhubungan dengan akhirat, ilmu yang berhubungan tentang keimanan. Maka sekarang banyak majelis-majelis ilmu. Duduk, dengarkan, hadir, karena di situ ditunjukkan jalan kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, agar kita selamat dunia akhirat. Yang kedua, an-niyah, artinya ala semua amal ibadah yang kita lakukan awali dengan niat. Setiap kita bangun tidur, niatkan berbuat baik. Setiap kita bangun tidur, apa niat kita hari ini? Yang disebut dengan planning, yang disebut dengan rencana. Rencanakan sesuatu yang mulia, rencanakan sesuatu yang baik, rencanakanlah hidup kita ini sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita tanya sama anak-anak, engkau besok jadi apa nak? Banyak jawaban dari anak-anak, ingin jadi ini, jadi itu, jadi ini, macam-macam. Pernahkah kita sampaikan kepada anak-anak, nak, besok kau jadi orang yang bermanfaat. Terserah profesimu apa, terserah engkau jadi apa, yang penting kau bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena manusia terbaik di muka bumi ini, kata Allah, yang paling banyak memberi manfaat. Sebuah pertanyaan timbul dalam diri kita, sampai kita setua ini, sampai kita berusia sekarang, sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat? Atau kehadiran kita di muka bumi ini menimbulkan mudarat? Maka niatkan agar kita jadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga, as-sabru. Ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru wasabaru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Kenapa sabar? Menjadi amal untuk kita sampai bertemu dengan Allah. Karena kesabaran inilah sikap orang-orang takwa, sikap orang-orang yang tawadu, sikap orang-orang yang beramal soleh. Maka sabar itu terbagi tiga. Ada sabar dalam ketaatan. Dalam kita beramal soleh perlu sabar. Ibadah sabar, solat butuh kesabaran, bersedekah butuh kesabaran. Sabar dalam bentuk ketaatan. Ada juga sabar dalam bentuk menghindari larangan Allah. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Banyak godaan, banyak hal-hal yang kita cenderung untuk berbuat dosa. Mampukah kita menahannya? Butuh kesabaran. Banyak godaan. Kadang-kadang bukan kita yang mencari, tapi orang yang datang memberi. Kadang-kadang bukan kita yang berusaha, tapi orang yang menawarkan diri. Sabarkah kita menghadapi maksiat ini? Sabarkah kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah? Di saat kita butuh-butuhnya materi, di saat kita butuh-butuhnya duit, tiba-tiba orang menawarkan kepada kita duit yang itu bukan halal. Sabar menghadapinya. Godaan-godaan itu kan menghancurkan iman kita, dan banyak contoh-contoh yang lain. Lalu sabar yang ketiga adalah sabar dalam bentuk menerima musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar menghadapi qadar Allah. Karena qadar atau qadar Allah adalah ketetapan menjadi rukun iman. Mendapatkan musibah, kesulitan dan sebagainya, sabar menghadapinya. Yang terakhir adalah al-ikhlas. Inilah kunci dari semua amal ibadah.
wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah diperintah kepada manusia beribadah kepada Allah agar bertemu nanti di hari kiamat dengan Allah kecuali dengan ikhlas. Perbaiki amal kita, ikhlaskan hati kita, karena banyak orang yang beramal soleh belum sampai pada puncak keikhlasan. Perbaiki lagi semua niat-niat kita, perbaiki semua renovasi, revisi amal ibadah kita. Sudah benarkah amal kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka camkan kalimat yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keikhlasan ini menutup dari semua amal-amal kita yang insya Allah nanti akan bertemu dengan Allah di syurga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal rizqi wal barakah wal tawfiq wal hidayah wal sakinah wal fadilah wal sa'adah wal istiqamatan fid din alaina wa ala hadhihi al jama'ah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah.